نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثاره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان. Amma ba'du, alhamdulillah kembali kita bisa melanjutkan pembahasan mansubatil asma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita membahas tentang mustatsna ya. Nah, tentang mustatsna dengan illah yang memiliki tiga hukum, tiga keadaan. Mustatsna yang jatuh setelah huruf istisna illa memiliki tiga keadaan. Menghabiskan 2 kali pertemuan ya. Kali pertemuan karena memang harus kita benar-benar pahami. Dan insya Allah kita lanjutkan ke mustatsna dengan adatul istisna yang lain, yaitu ghair dan siwa. Ghair dan siwa ini berbeda dari illah. Berbeda dari illah. Ghair dan siwa itu ditinjau dari kalimahnya. Dia itu bukan huruf. Ghair dan siwa itu bukan huruf, akan tapi dia isim. Kalau kita ketahui ghair dan siwa itu isim, sedangkan mustatsna yang jatuh setelah apa? Setelah ghair dan siwa itu, ghair dan siwa kita ketahui kalau keduanya adalah isim, dan mustatsna itu biasanya, bukan biasanya, memang dari isim fi'il atau huruf? Mustatsna dari isim. Nah, di sini kita bisa mereka-reka, memprediksi ghair dan siwa itu isim. Terus setelahnya ada mustatsna. Sedangkan mustatsna itu isim. Nah, di sini kita bisa mereka-reka isim kalau ketemu isim. Ya banyak kemungkinan. Ada berapa kemungkinan? Tarkib ya. Ada na'at man'ud. Ada mudhaf ilaih. Ada mubtada khobar. Anggap kita mulai dari mubtada khobar. Bisa mubtada khobar? Kayaknya enggak masuk. Kenapa? Karena ghair dan siwa itu ghair dan siwa atau mustatsna itu adalah mansubatul asma. Jadi bab mubtada khobar tidak bisa di sini. Tinggal 2. Na'at man'ud atau mudhaf ilaih. Kita coba baca di sini. Nah, kata beliau al-mustatsna bi ghair wa siwa. Yang baca Mas Ahmad, monggo Mas. Bismillah. Qala al-muallif ar-rabi' al-mustatsna bi ghairi wa siwa yakunul ismu ba'da ghairi wa siwa majruran daiman bi'tibarihi mudhafan ilaihi. Amma lafza ghairi wa siwa fayakhudhani hukmal mustatsna bi illa fil i'rabi mithlu qamar rijalu ghaira zaidin. Ghaira mustatsna mansubun bil fathati, zaidin mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati. Ma qama ghairu zaidin, ghairu fa'ilun marfu'un bid dhammati, zaidin mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati. Ya, baik. Kata beliau ar-rabi' yang keempat al-mustatsna, mustatsna bi ghair wa siwa, yang jatuh setelah ghair dan siwa. Ghair dan siwa ini perlu kita ketahui terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia sama dengan illah. Jadi dia terjemahannya apa? Kecuali juga. Kecuali.
Jadi ghair dan siwa itu terjemahannya kecuali. Cuma hukumnya berbeda dari illah. Kata beliau di sini yakunul ismu ba'da ghair wa siwa majruran daiman bi'tibarihi mudhafan ilaihi. Isim yang jatuh setelah ghair dan siwa selalu majrur. Selalu majrur. Jadi jenengan tidak usah memikirkan tiga keadaan sebelumnya. Mustatsna yang jatuh setelah ghair dan siwa, jenengan tidak usah memikirkan i'rabnya, langsung apa? Majrur. Berarti di sini kita tadi ada tiga ya, mubtada khobar, na'at man'ut sama mudhaf ilaih. Jadi pilihannya adalah mudhaf ilaih. Jadi isim yang jatuh setelah ghair dan siwa itu majrur daiman bi'tibarihi mudhafan ilaih. Jadi tidak usah bingung. Cuma yang bikin bingung, ini setelahnya ini. Isim yang setelah ghair dan siwa tidak usah bingung, langsung majrur mudhafun ilaih. Yang menjadi pembahasannya adalah kata beliau amma lafdhu ghair wa siwa, adapun dua lafaz ghair dan siwa fayakhudhani hukmal mustatsna bi illa fil i'rab. Ini mungkin yang harus kita pahami. Adapun lafaz ghair dan siwanya, ini yang memiliki i'rab, Pak. Memiliki i'rab. Apa i'rabnya? I'rabnya adalah mengambil hukum mustatsna dengan illa di dalam i'rabnya. Jadi ghair dan siwa mengambil hukum mustatsna. Mustatsna apa? Illa. Ada berapa hukum? Ada 3 hukum. Biar tidak bingung saya tulis. Kemarin ini ada masker punya siapa ini? Punya Ana apa punya siapa? Ini punya Ana. Baik, kemarin hukum mustatsna bi illa ada 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada illa kemarin. Ada illa, ada 3. Kurang ini juga. Mustasna dengan illa kemarin ada 3. Yang pertama nasab. Yang kedua ada 2 pilihan, nasab dengan badal nggih. Yang ketiga sesuai kedudukan di i'rab. Nah, ala hasabi i'rabihi. Yang nasab kemarin syaratnya 2, yang memiliki 2 kedudukan juga syaratnya 2. Kalau ini tergantung kedudukannya di jumlah. Nah, yang kedua mustasna dengan ghair wa siwa. Mustasna dengan ghair dan siwa atau isim yang jatuh setelah ghair dan siwa itu hanya satu keadaan saja. Yaitu majrur mudhaf ilaih. Jadi jenengan tidak usah bingung-bingung. Apa ya isim yang jatuh setelah ghair dan siwa, apa i'rabnya? Langsung dihukumi sebagai mudhaf ilaih. Contohnya misalkan qamar rijalu. Kalau sini kan qamar rijalu illa Zaidan ya. Qamar rijalu illa Zaidan. Kalau di sini qamar rijalu, jenengan tidak usah bingung-bingung mencari i'rabnya mustatsna setelah ghair. Atau misalkan qamar rijalu siwa Zaidin.
Mustatsna setelah ghair dan siwa, jenengan tidak usah bingung-bingung apa i'rabnya. Langsung satu i'rab saja, satu keadaan saja. Apa? Majrur mudhof ilaih, tanda jarnya dengan kasrah. Jadi Pak Sri jangan nggak bingung insya Allah. Langsung satu keadaan. Beda dengan ini. Beda dengan illa. Kalau illa kan mustatsna yang jatuh setelah illa kan punya 3 keadaan ya. Iya, 3 keadaan. Itu pun yang nomor 2 masih nyabang 2 ya kan. Masih nyabang 2. Kalau ini hanya 1. Nah, tidak poligami. Hanya 1 keadaan, yaitu majrur mudhaf ilaih dengan kasrah kalau mufrad, dengan ya kalau musanna dan seterusnya. Nah, insyaallah wadih Pak Sri? Insyaallah. Yang bikin bingung bukan di sininya. Yang bikin bingung yang di sininya nanti. Bukan di sininya tapi i'rab ininya, Pak. I'rab siwa sama ghairnya. Itu yang apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang harus kita apa? Kita memahaminya. Kalau ini nggak usah langsung ya. Ini yang harus kita memahaminya. Dan kita bisa paham apa ini i'rabnya kalau kita paham yang ini ya. Semoga saya nanti imtihan nanya i'rabnya yang ini Pak ya. Bukan yang ini. Semoga yang ini yang ditanya, tidak usah. Jangan sampai salah. Ya. Mudhof ilaih. Kalau ini yang ditanya, nah jenengan putar balik ke sini. Putar balik ke sini. Kenapa seperti itu? Ya. Salam ya. Kodratnya seperti itu. Ternyata seperti itu. Baik, sekarang kita bahas i'rab ghair dan siwanya. Ghair dan siwanya. Kenapa kok di i'rab Ustaz? Kenapa kok di i'rab? Karena ghair dan siwa kalau kita lihat dari kalimahnya, dari katanya, dia apa tadi? Isim. Ini isim. Ghair dan siwa itu isim. Sehingga dia memiliki beberapa keadaan. Dia itu memiliki beberapa keadaan i'rabnya. Kalau ini enggak ada. Nah, kenapa kok illa enggak dibahas? Illa itu bukan isim. Illa itu huruf. Makanya dibahas mustatsnanya. Tapi kalau ghair dan siwa yang dibahas ininya. Ini enggak dibahas mustatsnanya langsung majrur mudhof ilaih. Sekarang kita bahas ininya. I'rab ghair dan siwanya. Kalau ghair ini nanti jelas harokatnya. Bisa ghairu, bisa ghairi, bisa ghairo. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Itu maghdubi kan majrur Pak ya. Selamanya majrur. Di situ kok ghairi? Itu yang dibahas. Itu yang dibahas meskipun ghairil maghdubi bukan yang di sini. Nanti yang lain lagi. Kok banyak Ustaz? Ya itu dia. Makanya kita bahas. Baik, sekarang kita bahas i'rab ghair dan siwanya. Ghair itu harokatnya jelas karena dia isim apa? Ya isim yang harokat akhirnya, yang huruf akhirnya itu huruf hidup. Huruf sahih. Ro ini kan bisa nerima harokat. Ghairu, ghairi sama ghairo. Adapun ini siwa. Siwa ini huruf akhirnya apa? Alif bengkok lagi. Yang dia itu i'rabnya nanti kalau ini zahir harokatnya bisa ghairu, ghairi, ghairo. Adapun ini muqaddarah. Nanti i'rabnya ini agak beda, muqaddarah. Ada huruf ilatnya. Misalkan ini kalau marfu dengan dhamma karena mufrad, ya mufrad semua. Marfu dengan dhamma mufrad. Kalau ini marfu dengan dhamma tambahkan muqaddarah karena akhirnya adalah alif bengkok lagi. Baik, sekarang kita bahas i'rab dari ghair dan siwa. Kita harus balik ke sini. Ini kemarin mustatsna dengan illa memiliki 3 keadaan. Mustatsna dengan illa memiliki 3 keadaan. Nomor 1, wajib nasab. Yang kedua, bisa nasab, bisa badal. Yang ketiga,
tergantung kedudukannya di sebuah jumlah. Dan ini yang paling banyak kemarin kita sampai ngi'rab apa? Al-Quran ya, contoh dari Al-Quran. Ini contoh yang wajib nasab seperti ini, qamar rijalu illa zaidan. Sudah berlalu di pekan kemarin 2 pekan kita habiskan. Syaratnya apa Pak Sri? Kok saya ngajar Pak Sri aja? Gak apa-apa. Nomor 1 aja dengan. Keadaan ke-1. Keadaan pertama ada berapa syarat? Mustasna dengan illa pada keadaan pertama itu wajib nasab, ya kan? Dengan 2 syarat. Apa syaratnya? Jumlahnya positif, terus disebutkan mustasna minhu. Kayak ini ya. Qamar rijalu illa zaidan. Ini positif. Karena kalau negatifnya itu bunyinya maqoma ya. Maqoma. Kalau fil mudhari' la yaqumu atau ma yaqumu. Ini positif. Yang kedua ada mustasna. Mana mustasna minhu? Ar-rijal. Ya, ar-rijal. Baik. Sudah paham keadaan pertama. Keadaan kedua. Masih isman. Pojok-pojok. Keadaan kedua. Bisa nasab, bisa badal. Syaratnya berapa? Dua juga. Yang pertama. Negatif. Baik, kita ngasih contoh nanti. Yang kedua. Mustasna minhu. Baik, contohnya. Ambil dari atasnya aja. Ambil dari nomor 1 ini. Maqoma ar-rijalu terus illa amin. Maqoma ar-rijalu illa Zaidan bisa, Zaidun juga bisa. Ya. Kalau Zaidan i'rabnya mustasna, kalau Zaidun dia badal ke mustasna minhu fa'il sini. Ya. Baik, yang ketiga tergantung kedudukannya di jumlah. Dia bisa bermutasi, dia bisa berubah sesuai kedudukannya di sebuah jumlah. Bisa masuk marfu'atul asma, bisa mansubatul asma, bisa majruratul asma. Nah, yang ketiga, contoh misalkan qoma ar-rijal. Caranya kemarin katanya di sini kasih nafi, dikasih illa. Tetap fa'il. Ra'aitu al-ustadzah. Fi'il fa'il maf'ul bih. Caranya kasih nafi, kasih illa. Kalau pengen ngirob ini. Contoh lain misalkan. Jalastu alal kursi. Kasih nafi, ma jalastu. Di sini atau di sini? Di depan ala atau di setelah ala? Majalastu illa alal kursi atau majalastu ala illa al kursi? Ya di sini tentunya. Sini, nah. Ala illa al kursi gimana? Nah nggak ada. Nah. Illa alal kursi kan jar majrur nggak bisa. Jar majrur bisa nggak dipisah? Nah, bisa kalau dengan huruf zaidah. Nah. Ini keadaan yang ketiga. Nah murojaah kembali. Baik sekarang kita kembali ke sini. Mustatsna dengan ghair dan siwa. Nah, kita bahas i'rab ini dengan mengacu pada 3 keadaan ini. Maksudnya bagaimana? Ini kita lihat. Qamar rijalu illa zaidan. Zaidannya hanya 1 i'rab. Oke? Nah, kita masukkan ke sini, Pak. Tulis. Qama ar-rijalu. Ar-rijalu seperti ini. Ar-rijal. Ya betul. Qamar rijalu ghair Zaid. Ini
majrur, tidak ada pilihan lain. Selamanya majrur. Ah ini Pak, apa ini i'rabnya dan apa ini harokatnya? Lihat qamar rijal itu keadaan pertama, kedua atau ketiga? Pertama. Pertama dia musbat, positif. Kedua ada mustasna minhu. Kalau dia masuk keadaan pertama meskipun pakai ghair tapi keadaannya seperti keadaan pertama, maka i'rab ghairnya ini ngikut i'rabnya mana? Zaidan. Zaidan apa i'rabnya di sini? Fasri nasab. Berarti di sini hati-hati kalau imtihan yang ditanya ini. Jadi i'rabnya ini ikut i'rabnya ini. I'rabnya ini ikut i'rabnya ini. Oh, Anda tulis di atasnya aja. Sini kejauhan. Mana ini? Hapusnya ternyata nih. Oh, ada nih. Qamar rijalu illa Zaidan. Nah, ini kan asalnya pakai illa, bunyinya Zaidan. Wajib nasab karena dua syarat terpenuhi. Ketika illa di sini diganti ghair, sama. Nah, sama tuh. Bentuknya sama, positif, ada mustasna minhu. Ini ghair ini ikut i'rabnya ini. Nah, ini aja. Nah, ini ghair sini ikut i'rabnya Zaidan sini. Jadi fokus jenengan pada mustasna dengan ghair itu fokusnya pada susunan jumlahnya. Kalau susunan jumlahnya jenengan ketahui keadaannya, oh ikut pertama, langsung ghairo. Kalau keadaan kedua nanti kita bahas setelah ini. Kalau keadaan ketiga sama. Jadi dilihat dari keadaannya illa. Nah. Jangan enggak usah mikir ini ya. Langsung ini majrur aja. Ini yang dipikirkan. Ya seperti itu. Aduh, bismillah. Yang belum paham silahkan bertanya. Sebelum ana yang bertanya. Kalau jenengan kesulitan membuat pembahasan ghair dan siwa ini, jenengan kembalikan atau buat contoh dari illa dulu. Atasnya buat contoh illa, bawahnya buat contoh ghair dan siwa. Nah. Ana belum i'rab ya. Qamar rijalu ghairu Zaidin, ghaironya itu i'rabnya seperti i'rab atasnya. Zaidan mustasna mansub dengan fathah. Sama ini, mustasna mansub dengan fathah. Kalau siwa, mustasna mansub dengan fathah muqaddarah. Tambahkan kata-kata muqaddarah untuk siwa. Nah. Tidak ada pertanyaan? Baik, Anda tanya. Dari Mas Ismail. Buat contoh, Mas. Buat contoh. Dari illa dulu, baru diubah ke ghair. Monggo. Contoh. Iya. Jadi buat yang illa dulu, baru setelah itu diubah ke ghair. Monggo. Contoh yang seperti ini dulu. Oke.
Dakhala at-tullabu al-fasla. Terus illa Muhammadan, ya. Dakhala at-tullabu al-fasla illa Muhammadan. Nah, ini keadaan pertama, memenuhi syaratnya ya, positif dan ada mustasna minhu. Terus dirubah ke ghair. Dakhalatul labu al-fasla, terus ghairu Muhammadin. Nah, ya. Benar. Di i'rab ghairunya? Ghairunya di i'rab nggih. Nah, mustasna mansubun bil fathah. Ya, seperti itu, Pak. Nah, ini keadaan yang pertama. Dakhalatul labu al-fasla ghairu Muhammadin. Nah, kalau susah membuat contoh langsung ke sininya, buat yang illa salam dulu. Buat yang illa dulu. Nah. Baik, Mas Mahfud. Mas Mahfud, buat contoh. Oke. Masih keadaan pertama. Bisa buat dari fi'il mudhari tidak apa-apa, enggak harus fi'il madi. Nah. Monggo. Buat contoh. Ini contohnya para murid telah masuk ke kelas, para murid telah masuk kelas kecuali Muhammad. Sama ini terjemahnya atas sama bawah sama, Pak, dengan bahasa Indonesia sama. Monggo. Belum ada? Oke. Monggo. Anda yang kasih bahasa Indonesia. Misalkan para guru telah kembali ke rumahnya kecuali Zaid. Langsung ghair atau ilah? Terserah jenengan. Langsung ke ghair atau bentuk ilah dulu? Oke, kembali apa? Ilah dulu. Kembali apa? Roja'a. Guru? Al-mudarrisuna ila baitihim illa Zaidan. Raja'al mudarrisuna ila baitihim illa Zaidan. Dirubah ghair. Raja'al mudarrisuna ila baitihim ghaira Zaidin, ya. Ghairu Zaidin, tidak ada pilihan lain, langsung din bunyinya, mudhaf ilaih. Ghairunya i'rabnya? Mansubun. Kedudukannya? Mustasna dengan bil fathah, ya. Rajal mudarrisun ila baitihim illa Zaidan ghairu Zaidin, ya. Itu keadaan pertama. Ada pertanyaan? Di buku ini qamar rijalu ghairu Zaidin. Ini yang pertama. Ada di sini, ya. Yang di buku. Nah, karena di buku enggak dirinci, Pak. Di buku tidak dirinci. Keadaan kedua. Ana tulis lagi atau jenengan kira-kira di alam pikiran jenengan? Keadaan yang kedua itu ada dua keadaan, ya.
nasab dengan badal. Contohnya maqamar rijalu illa zaidan bisa illa zaidun. Tinggal dirubah ghairnya. Ana tulis atau cukup langsung praktek ya? Mas Ahmad langsung. Monggo Mas Ahmad. Contoh kedua ini ubah ke ghair. Berarti bunyinya gimana? Iya. Maqama rijalu ghairu zaidin. Yakin? Tidak ada yang salah. Iya. Ghairu apa ghairu? Ghair. Iya. Nah. Jangan pilih salah satunya. Langsung dua-duanya dipilih. Masya Allah. Langsung milih dua. Nah, jadi jenengan bisa dua-duanya. Maqamar rijalu ghairu zaidin bisa. Maqamar rijalu ghairu zaidin bisa. Seperti itu. Nah, seperti itu. Contoh lain. Ana langsung sebutkan nggih? Mas Isman? Bisa insyaallah. Ana buat illanya, jenengan ubah ke ghairnya. Misalkan ma marartu illa Kemarin contohnya apa saja? Oh iya, marartu bil mudarrisina, saya melewati para dewan guru. Marartu bil mudarrisina illa Mas Isman, pilihannya ada berapa? Zaid, setelahnya itu Zaid. Marartu bil mudarrisina illa ada berapa? Atau hanya satu? Dua. Ini masuk keadaan yang keberapa? Satu atau dua? Ma marartu bil mudarrisina illa Zaid. Masuk keadaan pertama atau kedua? Kedua. Kenapa masuk keadaan kedua? Ada nafi. Yang kedua, ada mustasna minhu. Baik, berarti Zaid di sini lafadznya berapa? I'rabnya berapa? Dua ya. Apa aja? Ma marartu bil mudarrisina illa nasab. Yang pertama nasab. Yang kedua, ma marartu bil mudarrisina illa Zaid. Dan yang pertama, ya. Yang kedua, majrur. Karena badal dari mudarrisina. Mudarrisina. Laras Mas Arif? Betul nggih? Betul. Ma marartu bil mudarrisina illa Zaidin. Zaidan enggak boleh? Zaidin apa Zaidan? Illa Zaidin ya, kasroh. Kalau Zaidan ma marartu bil mudarrisina illa Zaidan boleh? Oh, berarti ada dua. Kalau dun boleh juga, tiga boleh juga. Ma marartu bil mudarrisina illa Zaidan dan dun. An in un. Nah, tulis di sini. Nah, di sini. Ma marartu bil mudarrisina illa ma marartu bil mudarrisina illa. Ini keadaan yang keberapa Mas Arif?
Yang kedua tadi i'rabnya ada berapa? Ada 2. Nasab mustasna badal. Mustasna nasab badal. Badal apa? Badal harus marfu. Iya, mengikuti. Oh ya, baik. Kita lihat pada contoh ini. Ma marutu bil mudarrisin, keadaan yang kedua. Berarti di sini yang pertama apa i'rabnya? Zaidan sebagai mustasna nasab dengan fathah. Yang kedua Zaidin sebagai dari mudarrisin. Ya. Mudarrisin. Ya, alhamdulillah tidak salah. Sekarang ubah ke ghair, Mas. Illanya ubah ke ghair. Ana tulis jenengan sebutkan. Monggo. Ma marartu bil mudarrisina ghair ya. Z-nya dulu, i'rabnya apa? Ada berapa keadaan Z i'rabnya? Ada berapa keadaan? Enggak dihitung dulu, enggak apa-apa, tak tunggu. Oke? Atau la mahalla lahu minal i'rab. Wah, serius senyum-senyum. Enggak, apa i'rabnya Zaid? Majrur sebagai mudhof ilaih. Itu i'rab pertama itu. Kedua? Zaid majrur dengan kasrah. Nasab. Ghairu Zaidan. Enggak. Jangan ragu. Basri, ada berapa i'rab Zaid? Oh, enggak majrur maksudnya enggak majrur. Selalu majrur kata beliau. Berarti tidak ada pergantian katanya. Mabni begitu Pak ya. Iya, kata beliau majrur saja. Tidak ada pilihan yang lain. Cuma satu saja, tidak boleh menambah. Hanya satu, iya. Nah, pokoknya yang jatuh setelah ghair, mustasnanya jenengan enggak usah apa? Memikirkan ada berapa keadaan, hanya satu. Mudhofan ilaih daiman, ya, mudhof ilaih daiman. Hanya memancing. Memancing pemancing. Ya, sekarang ditanya, insya Allah bisa nggak? Semuanya setelah ghair itu majrur mudhof ilaih. Entah itu yang pertama, mana tadi ini, ataupun yang kedua, ataupun yang ketiga nanti semuanya sama. Tidak ada pilihan yang lain majrur. Sekarang yang ini, ghairnya ini yang kita permasalahkan. Apa i'rab dari ghair? Fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Dari mana ini? Fi mahalli jarin. Saya tak pikirkan dulu. Kayaknya fi mahalli jarin enggak ada yang ngajarkan. Ghair i'rabnya sama seperti ini Mas Arif. Ini. Ini kan. Ini ya. Nah, ini kan ghair pada keadaan pertama ya. Ya. Ghair pada keadaan pertama. Kenapa kok keadaan pertama? Karena syaratnya seperti keadaan pertama. Positif ada mustasna minhu, ya kan? Nah, positif ada mustasna minhu. Ghair sini i'rabnya apa? Ngikut i'rabnya ini.
Ini i'rabnya apa? Wajib nasab. Ini ikut ini, nggak ikut ini. Jangan ikut ini. Kalau ini nggak punya i'rab, ini huruf illah. Huruf istisna tapi illah, huruf. Kalau ini isim istisna ini. Ghair ini isim. Jadi ini nih ikut yang isim. I'rabnya apa? Hanya satu, wajib nasab. Sekarang keadaan kedua. Ini. Sekarang keadaan kedua. Ikut i'rabnya mana? Mudaris? Enggak. Ikut i'rabnya ini. Sebagaimana ini. Nah tadi. Ini ikut i'rabnya ini. Jadi ini ya'khudul hukma mustasna ini. Ini hukumnya kan satu kan? Nah, kalau ini ikut i'rabnya ini. Ini ada berapa i'rab ini? Ma maratu bil mudarrisina illa zai. Dan sama den. Karena keadaan kedua ya. Nah, ini kalau diganti dengan ghair, gak usah dipermasalahkan. Langsung zai, den. Den. Ini udah pilih. Udah pilih. Lah ininya yang dipermasalahkan. Ini ikut i'rabnya ini sama ini. Muter-muter sana. Bisa dua. Karena bisa dedan, bisa zaidin. Berarti ini bisa ghairu zaidin, bisa ghairi zaidin. Ghairu zaidin, ghairu zaidin sebagai mustasna, ghairi zaidin sebagai dan. Seperti itu. Seperti itu. Bisa ini? Coba di i'rab. Coba di i'rab ghairu. Ya. Iya yang ghairu. Enggak yang ghairu. Yang ghairu badan. Yang ghairu. Yang ghairu badan. Yang ghairu kan sama seperti yang di atas atau yang bawah? Mustasna mansub dengan fathah. Sekarang yang ghairi. Kalau ghairi, ma maratu bil mudarrisina ghairi zaidin. Majrur sebagai badan dari mudarrisina. Iya, hanya begitu. Tapi memang harus bingung dulu mungkin. Insyaallah paham? Insyaallah. Siap memberikan contoh? Jangan pusing langsung ke sini. Kalau pusing, jangan langsung ke sini. Buat contoh yang ilah dulu. Ya, buat contoh yang ilah dulu. Intinya negatif, ada mustasna minhu, kasih ilah. Ya, seperti itu. Bisa dikasih contoh. Teman-teman diberikan contoh dari jenengan. Gak harus yang mustasna minhunya dengan jer. Kemarin kan banyak contoh dari Ana ya. Silakan gunakan itu. Banyak ya? Banyak. Coba sebutkan satu. Contohnya apa kemarin? Ma akaltu. Apa? Buah-buahan. Fakihatun mufrad. Jamaknya al-fawakih. Ma akaltul fawakih. Fawakihahihu. Kenapa ha? Maf'ul bih. Ma akaltul fawakiha illa. Ayo, terus. Apa? Tidaklah saya makan buah-buahan kecuali at-tufaha misalkan. At-tufa illa tufa hahihu. Sebagai apa?
mustasna. Nah, yakin aja. Nanti Mas Ragil ada bagiannya insyaallah. Tapi jenengan duluan. Jenengan duluan. Ma'akal tufawakiya illa tufaha. Sebagai ya, ada lain? Bisa, sebagai apa lagi? Sebagai badal. Badal dari mustasna minhu ya. Mustasna minhunya mana? Mustasna minhunya mana? Hah? Kok ilah? Tidaklah saya makan buah-buahan kecuali ilah. Kecuali apel ya kan? Apel ya? Jeruk ya? Apel sampai saya hang juga ini. Apel. Mustasna minhunya mana? Ini kan? Iya. Pertama mustasna. Mustasna nasab ya. Terus yang kedua badal. Badal dari mustasna minhu. Ya berarti bunyinya sama. Atufah juga. Berarti 2 kali atufah. Nah. Ya. Baik. Ma'akaltul fawakih illa tufaha. Gatel dari tadi. Ma'akaltul fawakih illa tufaha. Yang pertama bisa sebagai apa? Yang kedua sebagai badal. Harokatnya sama-sama fathah meskipun kedudukannya berbeda. Sekarang ubah ke ghair. Ma'akaltul fawakiha. Ma'akaltul fawakiha ghair. Ntar dulu. Tufahnya dulu. Apa irobnya? Tufahnya, irobnya? Majrur, daiman, abada. Daiman, abada, majrur. Baik, ghairnya. Ya, ghairo. Sebagai? Mustasna, jangan ditambah minhu ya. Mustasna mansubun bil fathah. Kalau badal? Sama. Ghairo juga karena mubdalnya mana? Iya ini. Jadi seperti ini. Nah. Ya, ini adalah keadaan kedua, Pak. Insya Allah semuanya paham ya. Anak wisnudon aja. Karena ini udah berapa? Ya 17. Okay. Ada pertanyaan silakan. Cukup pertanyaannya ya. Nah, pertanyaannya. Gimana? Setelah illa bisa. Nah, boleh. Enggak apa-apa. Bisa ma'rifat bisa nakiroh. Nah, yang jelas mustasna minhunya yang kemarin kita bahas. Mustasna minhunya ma'rifat. Nah, karena sesuatu itu kok dikecualikan kalau belum ma'rifat, ya kan? Jadi seperti itu. Baik, keadaan yang ketiga. Nah, keadaan yang ketiga. Nah, untuk keadaan ketiga itu i'rabnya sesuai dengan kedudukannya di jumlah. Sesuai kedudukannya di jumlah. Nah, contoh, kembalikan kita ke illa dulu. Misalkan, qamar rajulu. Dikasih ma sama illa, jadinya ma qama illar, atau sebelumnya syaratnya kemarin apa? Untuk keadaan ketiga? Yang pertama nafi. Yang kedua enggak ada mustasna minhu. Nah, maksudnya tidak ada mustasna minhu ini sebelum jumlah itu sempurna sudah dikasih illa. Cara membuat yang ketiga ini sebelum jumlah itu sempurna kasih illa. Syarat pertama tadi nafi ya. Syarat kedua gak ada mustasna minhu.
cara menghilangkan mustasna minhu sebelum sempurna jumlah itu dikasih illah. Misalkan kita ambil fiil misalkan, fiil jalasa. Failnya mana? Muhammadun misalkan. Sebelum menyebutkan Muhammad, sebutkan illah. Sebutkan illah, tapi jangan lupa ada nafi. Karena kalau nggak ada nafi nanti nggak nyambung. Misalkan qoma Muhammadun. Kasih nafi, ma qoma sebelum menyebutkan Muhammad ada illahnya. Ma qoma illa Muhammadun. I'rabnya sama persis seperti ada atau sebelum adanya illah dan ma tadi. Kalau dia qoma rajulu fa'il, berarti ma qoma illa rajulu fa'il. Misalkan darabtu kalban. Darabtu kalban. Kita pengen kalbannya ini yang jatuh setelah illah. Berarti ma darabtu illa kalban. Contoh yang ketiga, misalkan saya pergi ke pasar Sukoharjo. Dhahabtu ila suki Sukoharjo. Kita masukkan kepada keadaan yang ketiga. Ma dhahabtu illa ila suki Sukoharjo. Contoh lain misalkan, hal misalkan. Dhahabat talibu farihan. Dhahabat talibu farihan. Kita ingin farihannya yang terjatuh setelah illah. Sama. Ma dhahabat talibu illa farihan. Jelas di sini? Jelas? Baik, kita ke ghair. Ana enggak tulis dulu, jangan tulis di sininya dulu. Contoh nomor 1 tadi. Apa? Udah lupa juga. Jalasa Muhammadun. Nah, jalasa Muhammadun. Nah, misalkan ma jalasa illa Muhammadun. Kita ubah illahnya ke ghair. Kita ubah illahnya ke ghair. Dan ghairnya mengambil hukum i'rabnya Muhammadun tadi. Anda tulis saja. Susah mengingat, susah menghapus, Pak. Kalau dibenain. Nah, tulis dulu contoh-contohnya. Yang pertama, qoma ar-rajulu. Apa ar-rijalu? Qoma ar-rijalu. Ini yang ketiga ya. Kita kasih ma sama illa. Ma qoma illa ar-rijalu. Nah. Contoh lain misalkan, darabtu kalban. Kita kasih ma darabtu illa kalban. I'rabnya sama. Dhahaba at-talibu masyian. Murid itu datang dalam keadaan berjalan. Kita kasih ini biar jatuh setelah illah. Ma dhahaba at-talibu illa masyian. Masyian. Udah hal. Kita ambil dorof. Ji'tu yaumal khamis. Ma ji'tu illa yaumal khamis. Contoh lain. Apa lagi, Pak? Li'ajlih. Nah. Saya pergi ke rumah Ustadz dalam rangka menghormatinya. Dhahabtu ila baitil ustadz takriman lahu. Ma dhahabtu ila baitil ustadz illa takriman lahu. Nah, baik, sekarang ubah ke ghair. Kalau yang pertama, ma qoma illa rijalu. Kalau ghair, ma qoma Mas Arif ghairur rijalnya rijali, tidak ada pilihan ya. Maqama ghairu ar-rijali. I'rab yang lain bisa
Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Oke, kenapa kok tidak bisa? Alasannya apa? Jadi kalau jenengan ditanyakan sama istri atau anak pelajarannya nahwu, Bi, ini kenapa Bi? Kok cuma satu keadaan? Ladrin. Tanya sama Umi misalkan. Tanya sama ustadznya. Aduh PRB. Ini untuk keadaan ketiga tidak ada pilihan ya kan? Nggak seperti keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua itu bisa nasab, bisa badal. Untuk keadaan ketiga tidak ada pilihan, hanya satu aja. Sesuai kedudukannya di i'rabnya. Nggak ada pilihan nak. Hanya satu. Sesuai kedudukannya di jumlah di i'rabnya. Jadi hanya satu, maqama ghairur rijali. Iya. Maqama ghairu ar-rijali. Enggak bisa ghairu, enggak bisa ghairi. Kan mustasna bi. Nah, nanti jenengan dibantah. Bi kan mustasna, namanya mustasna, itu mansub. Jawabnya gimana Mas Arif? Anaknya kritis sekali. Lah Bu, Bi kan mustasna Bi. Kan mustasna bisa mansub. Jenengan jawab mustasna ada 3 keadaan. Di ilah ya kan? Nah, di ilah. Jenengan jelaskan nanti jadi ustadz ya. Ya, jadi ini maqama ghairur rijali. Yang selanjutnya Mas Ragil, okay. Yang ini jadinya gimana? Yang ma darabtu illa kalban, kalau dirubah ghair. Jadinya madharat wa ghairu kalbin. Hanya satu? Hanya satu. Alhamdulillah. Yang ini Mas sinten? Mas Giri. Ghairu masin. Ya-nya dibuang. Nah, isi mangkus ketika majrur ya-nya dibuang. Ghairu mashin. Nah. Udah ya? Tayyib, udah. Nah. Ji'tu illa yaumal ams. Maji'tu illa yaumal khamis. Dirubah ke ghair. Mas Susilo. Maji'tu illa yaumal khamis. Dirubah ke ghair. Illa yaumal khamis. Maji'tu ghairu atau ghairu? Marfu atau mansub? Asalnya kan maji'tu illa yaumal khamis. Maji'tu illa yaumal khamisi. Berarti bingung juga ketika ditanya. Maji'tu illa yaumal khamis. Yaumal khamis sebagai apa i'rabnya? Yauma. Dorof. Baik, sekarang ubah ke ghair. Maji'tu ghairu yaumil khamis. Apa i'rab ghairunya? Hah? Dorof. Ya, dorof. Nah. Insyaallah wadih ya. Insyaallah jelas. Nah, semoga nanti di imtihan ada ilham. Nggak ada wahyu Nabi. Ilham untuk orang yang soleh. Ya. Kalau ini Pak, di dalam Al-Fatihah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu bunyinya ghairi. Bunyinya ghairi. Apa i'rabnya? Allah dibuka HP-nya. Sebelum dibuka HP-nya atau kalau sudah dibuka dan dilihat i'rabnya, anak akan tanya, masuk keadaan pertama, kedua atau ketiga atau tidak
semuanya. Tidak masuk kepada salah satunya. Ketemu Eropnya? Insya Allah banyak yang ketemu. Sifat itu apa? Sifat itu apa Pak Sri? Sifat itu watak. Sifat dalam ulama nahu. Menurut ahli nahu, sifat itu apa? Naat. Sifat itu naat, ya. Sifat itu naat. Istilahnya orang-orang Kufah ya. Orang-orang Basrah naat. Ya baik. Pertanyaannya, itu masuk keadaan yang berapa Pak? Pertama, kedua atau ketiga? Pahami apa? Ayatnya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Monggo ditadaburin. Ada yang sudah, Mas Arif? Belum. Apa kira-kira Pak? Masuk yang nomor berapa? Mas Zilo? Sudah? Belum. Monggo, Mas Ahmad? Pak Bambang? Oh, Anggil ya, nggak masuk-masuk. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setiap hari kita baca ya. Hah? Gak masuk tiga-tiganya. Masuk malhudoh. Masuk malhudoh. Malhudoh yang pertama halaman 80. Masuk malhudoh. Nah, masuk malhudoh. Nah. Jadi malhudoh itu bukan ghair, ini terjemahnya bukan istisna. Makanya gak masuk tiga-tiganya. Kalau enggak istisna, nanti dia ini coba di malhudah itu ghair pertama contohnya sebagai mubtada. Ghair atau siwa yang kedua sebagai ghair yang pertama itu kalau muka ghair mafhum khobar ya kan? Terus siwa atau ghair yang kedua sebagai mubtada dan artinya bukan mustatsna, Pak, bukan kecuali. Coba terjemahkan artinya itu tidak nanti atau bukan. Nih, kalamuka ghairu mafhum. Perkataanmu kecuali dipahami atau tidak dipahami. Tidak dipahami. Terus siwaya bitahtani tagridi yatribu. Yatrobu. Siwaya selain saya itu mubtada. Nah, khabarnya yatrobu. Selain saya itu berapa ya? Bitahtani tagridi itu dengan suara alunan apa? Kicauan burung. Ya terobu itu ya merasa senang ketika mendengar kicauan burung apa? Kayak berapa Pak? Ya terobu apa? Menari, bukan menari apa ya? Intinya siwa dan ghair di sini bukan terjemahnya illa. Bukan terjemahnya illa.
Tapi terjemahnya bukan atau tidak. Sama di surah Al-Fatihah ini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau telah beri nikmat. Nah, jalannya orang bukan siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, bukan orang-orang yang jalan orang-orang yang Engkau murkai atau yang Engkau sesatkan. Nah, jadi itu sebagai naat atau sifat. Bisa dipahami? Naat dari mana, Pak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Naat dari mana? Himnya. Him. Jalan orang-orang yang Kau beri nikmat pada mereka yang bukan gitu. Yang bukan jalan-jalan, yang bukan jalan orang yang Kau murkai dan orang yang Engkau sesatkan. Ya, makanya bunyinya ghairi. Naat dari himnya. Nah, dari himnya. Nah. Terus di Al-Qur'an lagi. Apa itu bunyinya itu? Ghair wa may yabtaghi ghairal islami dina. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Itu apa i'rabnya ghairu, Pak? Pak Rohyadi. Apa i'rab ghairu itu? Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kira-kira masuk keadaan yang berapa? 1, 2 atau 3? Pertama, positif. Mana mustasna minhunya? Wa may yabtaghi, terjemahnya gimana? Barang siapa yang ibtagha yabtaghi, ingin mencari selain Islam sebagai agama, maka Allah tidak akan menerimanya, ditolak dari dia. Wa huwa fil akhirah, sedangkan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Keadaan yang pertama. Mas Giri, tepat? Maf'ul bih. Masuk keadaan yang berapa? Enggak, katanya. Jadi kalau di sini bukan istisna. Bukan kecuali, yang artinya kecuali, tidak. Ini selain Islam, ya kan? Bukan Islam. Jadi barang siapa yang mencari kecuali Islam, enggak. Illa ghair di sini bukan istisna. Ketika ghair di sini bukan istisna, kedudukannya nanti kedudukannya itu sesuai dengan sesuai di jumlahnya. Dan bukan yang ketiga, Pak, ya. Kalau ketiga itu apa? Ada nafinya. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Ghairunya maf'ul bih. Bukan yang pertama. Bukan yang pertama. Nah, mana mustasna minhunya? Enggak ada mustasna minhu di situ. Coba lagi. Biar sekalian nanti ketika malhudho jangan langsung paham. Ayat selanjutnya. Ini, tinggal ketik ghairu, banyak yang keluar.
Dan banyak Pak di Al-Qur'an itu atau di hadis atau di kalam ulama di kitab-kitab, ghairu di sini bukan ghairu istisna. Bukan ghairu istisna. Ini tadi contohnya seperti itu. Innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Hanya saja yang diharamkan kepada kalian maitah, bangkai yang mati karena tidak disembelih, wad dam, darah yang mengalir ya, damun masfuh, wal hamal khinzir. Apa hamal khinzir sini? Daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan yang di uhilla, ahalla yuhillu, yang disembelih dalam rangka beribadah untuk selain Allah. Li ghairillah. Jelas di sini. Bukan illa. Li ghairillah langsung majrur. Allah yarzuqu may yasha bi ghairi hisab. Banyak ini. Ini nih. Banyak bi ghairi hisab banyak Pak. Afa ghaira dinillahi yabghun. Iya ini. Afa ghaira sini maf'ul bih muqaddam. Iya. Naam. Banyak di sini, naam. Wa may yattabi ghairal islami dina itu maf'ul bih. Afa ghairu dinillahi yabghun itu maf'ul bih muqaddam dari yabghun. Ayabghuna ghairallah. Terus contoh lain misalkan bi ghairi haqqin banyak sekali. Ini yang unik ini kira-kira apa i'rabnya, Pak? Walladzina yatawaffawna minkum, dan yang meninggal di antara kalian, laki-laki yang meninggal di antara kalian, wa yadharuna azwajan, dan meninggalkan istri-istri, karena memang dulu ya rata-rata poligami, Pak. Nah. Wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim, dia harus berwasiat kepada istri-istrinya, mata'an ilal haul, dia harus apa mata'an ilal haul di sini? Menunggu selama setahun dia. Mata'an ilal haul ghairu ikhraj, tidak boleh keluar dari rumahnya. Ini ayat sebelum dinasakh, sebelum dihapus dengan apa? Dengan syariat apa? Dulu seorang istri kalau ditinggal suaminya, dia tidak boleh setahun, Pak. Lama intinya. Setelah itu dihapus dengan ayat apa? Tentang apa? Iya, 4 bulan. Intinya dia nggak boleh apa? Iya, nggak boleh berdandan apa segala macam. Ini ayatnya yang sebelum dihapus. Ayat di sini ghairu ikhrajin. Tiba-tiba mansub. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Kira-kira apa i'rabnya, Pak? Kalau saya tulis itu di imtihan, kira-kira jenengan jawab apa, Pak? Hah? Ustaz nggak paham terjemahnya, wes misalnya bima, wes tebak-tebakan aja, Ustaz. Dia nggak tahu terjemahnya, nggak bisa. Kira-kira apa, Pak? Ana tadi terjemahkan ke jenengan. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Apa terjemahnya yang sudah buka terjemahan Al-Qur'an? Itu ada ayat di mana itu? Ada di mana? Ya. Al-Baqarah ayat 240. Terjemahnya apa? Ada terjemahnya? Belum ya? Oh, ini Eropnya apa di situ? Apa hal? Ya, terjemahnya apa? Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri tidaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah hingga setahun
wa nafkah apa? Berwasiat kepada istri-istrinya terus yaitu nafkah hingga setahun terus tanpa mengeluarkannya dari rumah. tanpa mengeluarkannya dari rumah. Itu dulu ya, berat ya. Berat dulu Pak. Sebelum dinasah. Tanpa mengeluarkannya dari rumah. Nah. Artinya apa Pak? Hal ya. Anak feeling hal ini. Kok bisa Ustaz? Apa ya? Memahami makna secara utuh yang penting. Jadi perempuan tersebut setelah dikasih wasiat, terus dikasih infak, dia juga keadaannya nggak boleh keluar dari itu. Anak reka-reka Pak, belum apa? Ternyata hal benar, hal ternyata. Ghairah hal ya. Kalau kita madal belajar hal Pak apa? Zahabatul ibu masyian. Ini ghairah sebagai hal. Jenengan kalau nyari bab ghairah di hal, selamanya nggak akan ketemu. Tapi kalau jenengan bahas di bab mustasna yang malhudho, mungkin nyerempet ya. Ya, seperti itu. Oke? Mata bisa. Hal apa sifat dari mataan ghairu ikhraj. Sebagai pendapat ya. Enggak masalah. Nah. Enggak bertentangan kalau pendapatnya antar nahwu, Pak. Antar ulama nahwu berbeda dengan masalah fikih. Fikih satunya ke timur, satunya ke barat ya susah. Kalau ini enggak masalah. Nah. Ini juga nih. Min qaul idza ataitumuhunna al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab, makanan orang-orang ahli kitab itu halal lakum, halal bagi kalian, wa ta'amukum halal lahum, dan makanan kalian juga halal bagi ahli kitab. Wal muhsanatu minal mu'minat, perempuan yang belum menikah atau yang menjaga dirinya dari kalangan mukminat halal. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab juga boleh. Min qablikum idza ataitumuhunna, syaratnya jika kalian memberikan kepada mereka ujurahunna, memberikan mahar. Nah, muhsinina ghairu musafihin, muhsinina dalam rangka ingin menjaga dirinya agar tidak terjerumus kepada zina, ghairu musafihin, ghairu musafihin, muhsinina ghairu musafihin, ada ghairu sini dalam rangka ingin menjaga diri. Ghair musafihin bukan dalam rangka apa, untuk musafihin itu untuk istri simpanan ya, atau untuk berzina ya. Musafihin itu untuk zina. Nah. Zina. Nah. Kira-kira ghair apa? Sama sepertinya kalau enggak hal na'at. Nah. Kalau tidak hal na'at. Nah. Kok berhenti lama di situ? Itu adalah ghair Pak. Insyaallah jenengan paham, tidak apa-apa agak lama karena memang mengambil hukum mustasna dengan illah. Nah, setelah itu khola, ada, dan hasya ini insya Allah mudah. Nah, insya Allah mudah. Nah, ana ya optimis insya Allah mudah. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.